Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim ulama, para asatid, para orang tua, jamaah salat subuh dan jamaah taklim subuh rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini telah menganugerahkan sesuatu yang sangat-sangat besar, yaitu berupa hidayatut taufik. Dengan hidayatut taufik tersebut, kita dengan mudah melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa. Harapan besar kita bahwa sholat kita, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan, kesabaran untuk memperpanjang iktikaf kita, insyaallah sampai dengan waktu isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi kita pada pagi hari ini adalah merupakan ilmu yang pertama yang wajib kita pelajari sebelum pelajaran ilmu-ilmu yang lain. Ilmu apakah itu? Ilmu yang dinamai dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu makrifat. Ini yang sering kita dengar, padahal jumlahnya ada 8.
dari nama-nama ilmu tauhid itu. Yang pertama, yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah ilmu tauhid. Kemudian yang kedua adalah ilmu akidah. Yang ketiga adalah ilmu kalam. Yang keempat adalah ilmu hakikah. Yang kelima adalah ilmu usuluddin. Yang keenam adalah ilmu aqaidul iman. Yang ketujuh adalah ilmu uluhiyah. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah ilmu ma'rifat. Yang paling masyhur nama ilmu ini adalah ilmu tauhid. Yang kedua ilmu akidah, dan yang ketiga ilmu ma'rifat. Ini pelajaran yang insya Allah kita akan pelajari pada pagi hari ini. Tauhid atau ilmu akidah itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, akidah Jabariyah. Yang kedua, akidah Qadariyah. Dan yang ketiga, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apakah akidah Jabariyah itu? Akidah Jabariyah adalah akidah yang hanya menekankan kepada hakikat, mengabaikan syariat. Itu akidah Jabariyah. Disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan akidah Qadariyah, hati-hati, ada istilah Qadiriyah. Berbeda antara Qadariyah dan Qadiriyah. Kalau Qadariyah adalah tauhid, Qadariyah itu adalah akidah, tapi kalau Qadiriyah adalah thariqah. Kita mengenal thariqah Qadiriyah, artinya thariqahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan kita mengenal thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ini adalah thariqahnya cabang daripada thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Uraiannya panjang, tapi kita tidak sedang menjelaskan thariqah, tapi kita sedang menjelaskan akidah. Akidah Qadariyah, bukan Qadiriyah, adalah yang menekankan kepada syariat, mengabaikan hakikat. Sedangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan antara hakikat dan syariat. Itu disebutnya akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah terbagi kepada 3 bagian. Terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah uluhiyah atau ilahiyah. Yang kedua, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nubuwiyah atau
nabawiyah. Tolong ini dihafalkan, kalau tidak hafal tidak jadi iman kita, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah uluhiyah atau ilahiyah terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, yang wajib pada Allah. Yang kedua, yang mustahil pada Allah. Yang ketiga, yang jaiz pada Allah. Kemudian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nubuwiyah atau Nabawiyah juga terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, yang wajib pada Rasul. Yang kedua, yang mustahil pada Rasul. Dan yang ketiga, yang jaiz pada Rasul. Kita naik lagi ke atas. Yang wajib pada Allah jumlahnya ada 20. Yang mustahil pada Allah jumlahnya sama, ada 20, karena kebalikan daripada yang wajib. Dan yang ketiga, yang jaiz pada Allah jumlahnya ada 1. Yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz ada 1. 20 tambah 20 tambah 1 jumlahnya 41. Yang wajib pada Rasul jumlahnya ada 4. Yang mustahil pada Rasul sama jumlahnya ada 4, karena kebalikan daripada yang wajib. Dan yang jaiz pada Rasul jumlahnya ada 1. 4 tambah 4 tambah 1 jumlahnya 9. 41 tambah 9 jumlahnya menjadi 50. Ulama tauhid menyebutnya aqidatul khamsin, akidah 50. Apa akidah 50 itu? Akidah 50 itu adalah akidah yang dapat mengantarkan umat manusia kepada iman, yakin, makrifat yang sempurna kepada Allah. Iman, yakin, makrifat yang sempurna kepada Rasul. Artinya apa? Jadi kalau kita ingin punya iman, yakin, makrifat yang sempurna kepada Allah, iman, yakin, makrifat yang sempurna kepada Rasul, kita harus belajar aqidatul khamsin. Kalau kita tidak belajar aqidatul khamsin, maka tidak akan pernah iman, yakin, makrifat kita sempurna kepada Allah maupun sempurna kepada Rasul. Kalau iman, yakin kita tidak sempurna kepada Allah dan kepada Rasul, maka kita bukan orang yang beriman. Kalau kita bukan orang yang beriman, haram masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah-ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah sholat kita, tidak sah
ibadah baca Quran kita, tidak sah ibadah puasa kita, tidak sah ibadah zakat infak sedekah kita, tidak sah umroh haji kita apabila kita tidak mengenal zat yang kita ibadahi. Untuk bisa sampai mengenal zat makrifat yang kita ibadahi, harus melewati pelajaran 50 akidah itu. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita belajar akidatul khamsin itu? Jawabannya, jumlahnya saja, kerangkanya saja baru tahu sekarang. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Insya Allah sekarang kita mau masuk kepada pelajaran itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang wajib kita ketahui dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jumlahnya ada 20 sifat yang wajib. Tentu kita bertanya, apakah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya 20? Jawabannya pasti tidak. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya tidak terhingga. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui tentang jumlah sifat-sifat Allah, termasuk malaikat Jibril alaihi salam. La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu jumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Terus kenapa ada sifat yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 20 sifat? Jawabannya, Bapak Ibu sekalian, para ulama telah dengan seksama melihat, memandang, mendalami, mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga itu. Manakala kita mengimani, meyakini, memakrifati kepada sifat yang 20 itu, maka kita akan sampai kepada iman, yakin, makrifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Oleh karenanya, mempelajari, meyakini sifat 20 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penting. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abah ingin urai lagi. Dari 20 sifat yang wajib kita ketahui itu dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama yang disebut dengan sifat nafsiyah. Yang kedua yang disebut dengan sifat salbiyah. Yang ketiga yang disebut dengan sifat ma'ani. Dan yang keempat yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah jumlahnya ada 1 wujud. Sifat salbiyah jumlahnya ada 5. Kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. 5. Sifat ma'ani jumlahnya ada 7.
kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat maknawiyah jumlahnya sama, ada 7. Qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Kalau dites kira-kira ada yang hafal nggak nih kira-kira? Jangan mimpi mau masuk surga Pak kalau belum belajar pelajaran ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu makrifat berbeda dengan pelajaran ilmu-ilmu yang lain. Termasuk berbeda dengan pelajaran ilmu ibadah atau yang disebut dengan ilmu fikih. Pelajaran ilmu fikih seperti bab toharoh, belajar tentang bersuci, baik untuk bercuci hadas besar maupun hadas kecil seperti berwudu. Apabila kita sudah belajar dengan ustadz fikih sehingga kita sudah dapat ilmu tentang berwudu, tidak serta-merta pada saat kita tahu ilmu wudu kita harus wudu terus. Wudu itu untuk mengesahkan sholat. Makanya niat wudu itu nawaitu rob al hadasil asgori listibahatis sholati, untuk mengesahkan sholat. Nanti saja wudunya apabila mau sholat. Kemudian ketika belajar tentang ilmu sholat, apabila kita sudah mengetahui ilmu sholat, tidak serta-merta setelah mengetahui harus sholat terus. Tidak. Kenapa sholat? Kan sudah tahu ilmu sholat. Di isuk nepi ka sore sholat terus. Tidak. Karena sholat ditentukan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman berwaktu-waktu. Johor, asar, maghrib, isya dan subuh. Nanti saja kalau sudah datang waktu sholat. Demikian ketika kita belajar bab zakat dalam ilmu fikih, tidak serta-merta setelah kita tahu ilmu zakat kemudian harta kita diambil di bank semuanya, dikeluarkan zakatnya. Tidak. Itu pun harus dihitung nisab atau tidak, dan setelah nisab pun harus dikeluarkannya 1 tahun sekali. Apalagi yang disebut dengan ilmunya haji. Tidak serta-merta ketika kita telah belajar ilmu fikih yang berkaitan dengan bab haji lantas kita buru-buru ke Mekah. Tidak. Itu pun kewajibannya seumur hidup 1 kali, dan apabila istito'ah, manistato'ah ilaihi sabila. Sedangkan belajar ilmu tauhid, pada saat kita tahu, maka saat itu pula kita harus mengamalkannya. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Tahu amalkan, tahu amalkan, tahu amalkan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Kalau mati tidak membawa tauhid, maka kita tidak akan pernah selamat. Kalau mati kita tidak membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena pelajaran yang banyak
seperti yang telah disebutkan tadi. Pelajaran yang luas, pembahasannya yang tadi gambarannya di dalam pembagian sudah disebutkan tadi, adalah di dalam rangka mencari hakikat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi omong kosong kita ngomong ingin meninggal dunia, ingin wafat, kemudian kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lantas kita tidak belajar tentang makrifat, tentang yakin, tentang iman yang mendatangkan hakikat kedua kalimat itu. Tidak pernah, tidak bisa. Itu kalimat akan keluar manakala kita sudah belajar aqaidul khamsin itu atau akidah yang 50. Kalau itu sudah menjadi ilmu kita, sudah menjadi keyakinan kita, sudah menjadi makrifat kita, akan dengan sendirinya ketika akhir hayat kita, kita akan mengeluarkan kalimat itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya kalimat itu disebutnya kalimat miftahul jannah, kalimat yang dapat membuka pintu-pintunya surga. Mudah-mudahan dengan pelajaran akidah pada pagi hari ini, yang kemarin baru prolog, kita akan masuk kepada materinya, menjadi asbab kita semuanya diberikan iman, yakin, makrifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mati dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat itu. Terus kalau pelajarannya yang 50 akidah itu belum selesai, terus kita masuk surga apa enggak? Karena Rasulullah SAW diajarkan ilmu ini itu 13 tahun, Pak. Gurunya Allah, muridnya Muhammad Rasulullah, waktunya 13 tahun. Kita sudah berapa belas tahun belajar ilmu tauhid? Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Hah? Begitu. Jawabannya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat sungguh-sungguhnya kita. Kalau istiqomah, walaupun pelajaran tauhid yang dibawakan oleh Abah dalam kitab yang sudah diringkas, ini merupakan ringkasan daripada kitab-kitab tauhid yang disebut dengan Sanusia Ummul Barohin, kemudian yang disingkat lagi daripada kitab yang singkat yang disebut dengan Tijan Darori. Ini kecil. Abah ngajar di Azikro sudah 12 tahun, sekarang belum selesai, Pak. Belum selesai. Ngajarnya tiap hari Jumat subuh di Al-Hidayah, 1 bulan 1 kali, engke beres kiamat karak angges ieu ngaji nangke. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak lihat hasil, tapi Allah lihat kesungguhan. Manakala setiap subuh Ahad di Al-Hidayah istiqomah jamaah Al-Hidayah ngaji soal iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun akidatul khamsin belum selesai, tapi mati dalam perjalanan, Allah akan kumpulkan dengan mereka yang sudah sempurna imannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Jadi Allah melihat kesungguhan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melihat kesungguhan Abah, melihat kesungguhan jamaah semuanya. Walaupun aqidatul khamsin belum tercapai sempurna oleh kita, tapi kita mati di perjalanan, Allah kumpulkan kita dengan mereka yang sudah sempurna imannya, ma'rifatnya, yakinnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada pembagian sifat yang pertama daripada sifat yang wajib pada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu jumlahnya ada satu, yaitu sifat wujud. Kenapa disebut sifat nafsiyah? Karena sifat ini yang hanya ada pada satu zat saja, yaitu hanya ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sifat ini pada yang lain. Makanya disebutnya sifat nafsiyah, khusus untuk Allah. Apa sifat nafsiyah itu? Yaitu sifat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk sampai meyakini, mengimani, memakrifati sifat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuk kita pelajari qaidahnya. Wa yajibu, perhatikan, pihak payajibu alal mukallafi ayya takida wa ayya rifa bi annallaha wujudun. Abah ingin pulang 3 kali supaya membekas, mengesan kepada kita. Perhatikan baik-baik, karena ini qaidahnya ini untuk mendapatkan yakin, iman, makrifat kepada sifat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu alal mukallafi ayya takida wa ayya'rifa bi annallaha wujudun. Wa yajibu alal mukallafi ayya'takida wa ayya'rifa bi annallaha wujudun, yang artinya wajib alal mukallafi, atas orang mukallaf, ayat takidak, mengiktikodkan, wa ayat ripa, dan memakrifatkan, bi annallaha wujudun, bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki sifat wujud. Kalau selesai penjelasannya alhamdulillah, kalau tidak ya kita tunggu sebulan lagi. Setiap ada kata-kata wajib di dalam wilayah pembahasan ilmu tauhid, itu maknanya ada dua, berbeda dengan pembahasan di wilayah ilmu fikih. Jadi kalau kita sedang mengaji ilmu tauhid, ada di dalam wilayah pembahasan ilmu tauhid, maka kata-kata wajibu itu pastikan maknanya ada dua. Yang pertama adalah wajib indal akli, dan yang kedua adalah wajib indan nakli. Abah disuruh ngaji ini sih sama Pak Imam, jadi kalau susah wayahna we da dititah ngaji ieu. Yang pertama wajib indal akli,
wajib menurut akal. Sebelum kita sampai kepada bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wujud yang hukumnya adalah wajib menurut akal, kita ingin mengetahui hebat amat itu akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperankan untuk menemukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada kewajiban pada akal untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wujud. Emang akal itu siapa? Jangan sampai kita sudah lama punya akal, terus kita tidak mengenal apa itu yang disebut dengan akal. Betul? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang kata-kata akal di dalam Al-Quran itu 46 kali. Apalah ta'qilun, apalah tatadabbarun, apalah tatafakkarun. Itu artinya apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berakal? Itu 46 kali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Tidak percaya, tanya Ustadz Hafiz kita. Artinya apa? Begitu pentingnya peran akal di dalam diri umat manusia. Kalau begitu akal itu apa? Yuk kita lihat takrif atau definisi akal. Mahwal aqlu. Al-aqlu hiya sirru ruhaniyu tudraku bihin nafsul ulumu ad-daruriyah wan nazariyah wa mahaluhul qalbu wa nuruhu fi dimagi wa ibtida'u min hini nafhir ruhi bil janin wa awwalu kamalihi al-bulugh. Perhatikan baik-baik. Apa akal itu? Akal itu adalah sirrur ruhani. Sirrur ruhani itu sinar atau cahaya yang sangat-sangat lembut, lebih lembut daripada ruh. Jadi kita ini diberikan akal, diberikan ruh, betul. Sedangkan akal lebih lembut dari ruh. Ini yang harus kita ketahui. Kalau ada orang ada ruhnya, berharga tidak? Berharga tidak? Kenapa kita ke masjid? Karena ada ruh, betul. Kalau nggak ada ruh, dikubur. Tapi walaupun ada ruh, kalau tidak ada akal, boleh ke masjid enggak? Kamu gila, nggak boleh. Lebih nggak berharga lagi. Ada yang disenangi nggak sama bapak-bapak kira-kira? Ini yang depan. Ada yang disenangi nggak? Kira-kira disenangi nggak? Ayu Ting Ting misalnya, Syahrini misalnya, ada nggak? Jujur aja kan nggak ada istrinya di sini. Begitu. Yang kita senangi itu, yang kita idolakan itu, kemudian nggak ada ruhnya, berharga nggak? Kemudian ada ruhnya, tapi
tidak ada akal. Yang Bapak senangi misalnya seseorang tapi datang ke sini padahal idola kita cantik, suaranya bagus, pas datang ke Al Hidayah gelo. Berharga tidak? Tidak berharga. Artinya apa? Begitu hebatnya Allah titipkan kepada kita apa yang namanya ruh, dengan ruh sehingga kita menjadi hidup. Betapa berharganya Allah titipkan kepada kita apa yang disebut dengan akal. Dengan adanya ruh dan akal sehingga kita bisa duduk di majelis yang semacam ini. Cuma kadang-kadang kita lupa dengan ruh yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita dan akal yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita. Padahal kita bisa begini karena ada ruh dan akal. Dan akal itu jauh lebih hebat daripada ruh. Fungsinya apa? Tudraku bihi nafsul ulumu ad-daruriyah wan nadhuriyah. Akal ini punya kehebatan untuk mengetahui ilmu-ilmu yang mudah dan ilmu-ilmu yang susah. Sesuatu yang mudah dan sesuatu yang susah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ada lagi berikan kepada kita selain daripada akal itu yang disebut dengan hissi. Apa itu hissi? Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan hidung, Allah berikan lidah. Abah ingin absen satu-satu. Ini anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mata kepada kita, Allah buka kepada kita sehingga kita mengetahui setiap rupa. Rupa apa yang tidak bisa dibedakan oleh mata kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan telinga kepada kita, kita dapat mengetahui setiap suara. Suara apa yang tidak bisa dibedakan oleh telinga? Habis. Kalau habis bunyi gini berapa menit lagi? Berapa? 10 menit lagi. Jadi jatahnya 10 menit lagi. Kalau enggak selesai kata Abah juga ini baru ngomong akal, baru wayajibu alal mukallafi. Begitu kemudian nanti ayak takidah wa ayak ripah, belum wujudnya. Makanya bisa sampai kiamat nih belajar ini. Kita teruskan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidung kepada kita, kita dapat mengetahui semua wangi, semua bau. Betul? Kemudian turun ke bawah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan lidah kepada kita sehingga kita dapat mengetahui setiap rasa. 1001 rasa yang ada di dunia dapat dibedakan dengan satu lidah saja. Abah ulangi, mata dapat membedakan setiap rupa, telinga dapat membedakan setiap suara, hidung dapat membedakan setiap wangi atau bau, lidah dapat membedakan setiap rasa. Di atas ada apa? Ada ruh. Karena ruh itu yang akan memfungsikan seluruh metafisik kita sehingga mata dapat membedakan setiap rupa, telinga dapat membedakan setiap suara, hidung dapat membedakan setiap wangi atau bau, lidah dapat membedakan setiap rasa. Dan ada dari hissi kemudian meningkat kepada ruh yang paling tinggi
itu adalah akal. Begitu. Akal itu berfungsi dapat mengetahui sesuatu yang nampak dan sesuatu yang tidak nampak. Kalau mata hanya dapat mengetahui yang nampak saja, telinga dapat mengetahui yang masuk suara saja, hidung yang mengetahui yang masuk daripada yang wangi, yang bau saja, lidah bisa mengetahui yang bisa dirasa saja. Tapi ada kemampuan yang sangat dahsyat, melewati dahsyatnya panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan akal. Akal itu dapat menembus sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh mata, oleh telinga, oleh hidung, oleh lidah, oleh tangan, oleh kaki. Yang lain tidak bisa menembus, tapi akal bisa menembus. Hebatnya akal. Besi itu benda jatuh atau benda terbang? Kaleng itu benda jatuh atau benda terbang? Tapi kenapa ada pesawat? Bapak tahu kenapa ada pesawat? Jawabannya di dalam besi-besi yang ada dalam pesawat itu, di dalam kaleng-kaleng yang ada dalam pesawat itu bersentuhan dengan akal. Kalau tidak bersentuhan dengan akal, tidak ada pesawat. Kapal di laut itu benda tenggelam atau benda terapung? Semua benda tenggelam, besi, baja. Pertanyaan, kenapa bisa berlayar? Jawabannya karena dalam benda itu ada sentuhan akal. Betul? Lebih ke sini lagi, kenapa ada kereta api? Kenapa ada mobil? Kenapa ada motor? Paling kecil kenapa ada sepeda? Lebih kecil lagi, ayah orang lemur tadi dia kunaon ayah kolecer, kicik 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 kicik. Semua bapak ibu sekalian itu bisa wujud semacam itu dalam benda-benda itu karena ada sentuhan akal. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak apa-apa. Akal yang aku anugerahkan kepada kalian, kalian buat kolecer, kalian buat sepeda, kalian buat mobil, kalian buat kereta, kalian buat kapal, kalian buat pesawat, kalian buat apa saja karena akal. Jangankan membuat itu, akan tetapi akal menembus aku juga bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan berjumpa dengan aku dengan akal kalian. Tapi kalau kalian buat itu semuanya, tapi kalian tidak menggunakan akal kamu untuk berjumpa dengan aku, sia-sia aku menciptakan akal buat kamu. Pelajaran berikutnya, tunggu episode berikutnya. Baru kita wayajibu indal akli, belum indah syar'i. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi jumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Allah, berikan kami yang kumpul pada majlis ini hakikat ketauhidan kepadamu, iman, yakin dan makrifat kepadamu. Walaupun kamu baru belajar pada saat ini, tapi engkau yakin, maha kasih dan maha sayang kepada kami. Berikan kami usia yang panjang untuk duduk istiqomah dalam masjid ini, mengenalmu ya Allah. Karena ibadah kami tidak akan diterima oleh engkau bila kami tidak mengenal engkau, tidak mengetahui engkau. Ya Allah, jadikan kami orang yang mendapatkan iman, yakin dan makrifat kepada engkau ya. Sebelum engkau cabut akhir hayat kami ya Allah, roh kami ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.